Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita mau review sedikit tentang pembuatan kitchen set yang kita lakukan di klaster Samania Hill di kawasan Parung Panjang. Nah, nanti kita juga bakalan kasih lihat desain seperti apa yang kita aplikasikan ke kitchen kali ini, nanti fungsinya seperti apa, kegunaannya seperti apa, dan aksesoris apa saja yang kita gunakan. So, ikutin video ini sampai habis biar nanti bisa menambah ide untuk teman-teman yang lagi mau membuat kitchen set. Oke, kita mulai aja dari bagian kabinet bawahnya ini. Di bagian kanan atau di sudut letter L-nya ini kita buat untuk nanti user menaruh mesin cuci. Nah, untuk mesin cuci front loading biasanya memang dikasih rumah seperti ini atau dikasih bingkai, itu nanti akan terkesannya lebih bagus dan lebih mewah. Jadi di sini kita, yang penting kita tahu ukuran dari standar panjang dan juga tingginya itu berapa. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya kita mau menambahkan atau memang ternyata teman-teman sudah punya mesin cuci, kita tinggal taruh aja di bagian ini. Jadi nanti untuk di area mesin cuci ini kita membiasakan diri untuk bisa lebih rapi. Jadi misalnya nanti biasanya kita suka taruh-taruh barang di atas mesin cuci. Nah, kalau ada kurungan atau kabinet seperti ini, kita membiasakan diri untuk tidak meletakkan barang di atas kabinet. Jadi mungkin kita bisa menaruh barang-barang itu di atas top table-nya. Jadi misalnya seperti sabun, cuci, pewangi atau lain-lain. Jadi nanti kita bisa taruh di bagian atas ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian sudutnya. Pertama, karena memang posisi L seperti ini, itu ada dua konsep. Pertama, ada konsep yang hidden seperti ini atau tersembunyi. Jadi kita harus membuka di bagian sisi pintu dari kabinet yang letter L satunya. Ada juga konsep yang kita buat itu sebenarnya bisa full sudut. Jadi misalnya kita bisa membuka dari kedua akses pintu. Untuk bagian ini luas. Nah, untuk kali ini kita hanya membuat yang model tersembunyi seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa menaruh barang seperti panci-panci atau galon aqua atau juga tabung gas yang nanti mungkin jarang kita gunakan, kita bisa taruh aja di bagian area-area mati seperti ini. Oke, dan berikutnya kita lanjutkan ke bagian sisi sampingnya itu untuk di area sink atau tempat cuci piring. Nah, ini biasanya memang sengaja saya tidak memberikan lagi ambalan atau sekat atau partisi karena memang untuk area ini khusus untuk kita lakukan perbaikan jika memang terjadi sesuatu antara pipa bocor atau sinknya itu bocor. Jadi kita dapat dengan mudah itu untuk mengganti pipa-pipa, keran, atau bahkan dari sink itu sendiri. Jadi kita biarkan aja areanya terbuka seperti ini, dan mungkin nanti teman-teman di bawah ini bisa menaruh untuk sabun cuci piring, sabun pel, dan lain-lain. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai area atau storage case yang nanti bisa diletakkan untuk berbagai peralatan sabun-sabun. Dan berikutnya kita geser ke area sebelahnya lagi atau posisinya itu ada di bawah kompor tanam. Nah, di sini sengaja juga dibiarkan kosong seperti ini karena nanti konsumen bisa menaruh untuk tabung gas. Dan jadi untuk area ini kita sesuaikan dengan panjang dan juga ketinggian dari tabung gas yang nanti kita bisa pakai untuk agar pas ke bagian atas dari kompor tanam ini. Dan berikutnya kita lanjut ke bagian area-area laci di pojok dari kabinet sebelah kiri ini. Nah, di sini saya berikan itu ada 4 laci. Yang pertama ini laci untuk kita gunakan sebagai area penyimpanan untuk sendok, garpu, pisau, dan lain-lain. Jadi di sini juga kita berikan tray sendok. Jadi mungkin biasanya kalau misalnya kita memakai tray sendok mungkin bisa 1 atau 2 laci, tapi karena kita berikan untuk tray sendoknya ini sudah cukup besar, jadi kita rasa untuk 1 tray sendok aja sudah cukup. Dan di bagian laci bawah-bawahnya ini nanti kita bisa simpan untuk piring-piring atau mangkok-mangkok. Nah, untuk lacinya sendiri kita di sini menggunakan standar itu semua sudah memakai rel laci untuk tipe double track. Jadi untuk saat posisi terbuka itu bisa full sampai terbuka ke depan. Dan untuk handle-handlenya ini mulai dari laci sampai ke pintu-pintunya kita menggunakan handle minimalis yang tanpa tarikan. Jadi kita buat itu sudutnya miring di bagian belakangnya. Dan untuk pintunya sendiri kita juga sudah menggunakan engsel tipe soft close atau slow motion. Jadi nanti untuk pintunya itu bisa menutup dengan perlahan tanpa menjeblak atau kata kasarannya itu nanti pintunya langsung ngebanting. Jadi ini juga sudah menjadi standar engsel yang kita berikan kepada konsumen. Oke, dan berikutnya kita masuk ke bagian atas. Nah, ini untuk di bagian atas pertama itu ada cooker hood yang berfungsi nanti untuk menghisap asap dan mengurangi rasa panas dari hasil uap kompor. Jadi itu juga mencegah untuk kabinet itu finishingnya seperti HPL atau edging itu bisa mengelupas. Nah, untuk di bagian atas cooker hood ini sengaja kita pintunya tidak diberikan handle karena untuk membuat tampilannya itu tetap minimalis. Karena posisinya itu berjajar dengan cooker hood, jadi misalnya untuk bagian atas itu
kita harus memakai tip on. Jadi tip on ini kita pencet, nanti dia akan terbuka, baru nanti kita buka pintunya. Ini membuat mekanisme pembukaan pintu jadi lebih simpel. Nah, untuk di bagian atasnya itu kita buat ada 2 story, ada 2 partisi, dan juga ada 2 ambalan. Nah, mungkin untuk di bagian ini bisa berfungsi untuk teman-teman nanti menaruh panci karena posisinya itu berdekatan dengan kompor. Untuk cooker hood ini yang kita pakai Modena, serinya itu PX9002. Oke, dan berikutnya kita lanjutkan ke bagian penyimpanan piring. Nah, di sini kita menggunakan itu rak piring stainless nih guys. Jadi rak piring ini berfungsi untuk bisa sebagai untuk menyimpan tempat piring atau juga nanti berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan gelas. Nah, untuk di bagian tray-nya ini sendiri di bawah ada penyimpanan air. Jadi kalau misalnya kita menyimpan piring atau gelas biasanya masih ada basah-basah, nanti basah itu akan turun ke tempat penyimpanan air atau tray-nya ini. Jadi kita tinggal tarik tray-nya aja dan kita nanti bisa bersihkan. Nah, untuk di bagian pojok terakhir atau sebelah kanan dari kabinet atas ini kita hanya memberikan itu 1 buah partisi dan juga ada 2 ambalan. Nanti teman-teman bisa fungsikan sebagai tempat penyimpanan piring atau gelas, atau juga mungkin bisa sebagai untuk area penyimpanan bumbu. Untuk di bagian bawah dari kabinet atas ini kita berikan lampu LED T5 yang berfungsi nanti untuk memberikan penerangan tambahan jika memang penerangan utama kurang, atau misalnya nanti kita tidak mau menyalakan lampu utama, kita cukup menyalakan dari downlight atau LED T5 ini teman-teman. Dan berikutnya di bagian bawah ini kita menggunakan sink dengan single lubang, jadi hanya ada 1 lubang, biasanya kadang sink itu ada 2 lubang. Dan berikutnya kita gunakan kompor tanam. Nah, di sini kompor tanam juga saya biasanya selalu merekomendasikan ke konsumen untuk memakai merek dari Modena. Dan berikutnya untuk di bagian terakhir, untuk di bagian backsplash atau dindingnya ini kita menggunakan keramik dari Milan yang tipenya itu white brick. Jadi di sini juga menambahkan kesan dari ruangan itu bisa luas karena putih itu identik dengan ruangan yang terbuka atau ruangan yang luas, dan juga karakter dari keramik glossy seperti ini memantulkan cahaya, jadi membuat sekitar area dari kitchen itu menjadi lebih terang. Oke, dan yang terakhir untuk bagian top table-nya ini kita menggunakan marmer white Carrara. Jadi di sini aksen putih itu bisa mendominasi untuk kecerahan dari area dapur kita ini. Jadi teman-teman juga kalau memang senang dapurnya itu agak lebih cerah, jadi bisa menggunakan beberapa tipe marmer seperti white Carrara atau white crystalline. Oke, terima kasih sudah menonton video review untuk pembuatan kitchen set kita di Samania Hill kali ini. Jika teman-teman memang ingin membuat, bisa hubungi marketing kami aja, nanti nomor teleponnya akan kita cantumkan di deskripsi. Atau jika teman-teman ada pertanyaan seputar pengerjaan furniture, bisa kasih komentar aja di bawah. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin bermanfaat untuk teman-teman lain yang ingin membuat sebuah kitchen set atau menambah pengetahuan seputar desain dari furniture. Sampai ketemu di video berikutnya. Maju terus woodworking Indonesia.